Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tolong dimakan dulu, diminum dulu, nanti biar menjawab salam itu bisa semangat. Daun salam, daun jati, yang menjawab salam, insya Allah banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatina la haula wa la quwata illa billah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Kadis Dipora, Pak Dr. Andes Subata MSI beserta Ibu, kami tunggu sumbangan lagunya Bu nanti. Yang saya hormati pula Pak Kepala Dinsos, Pak Meldi, dan juga Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah saat ini kita masih diberikan kesempatan nikmat sehat dengan sempat untuk bersilaturahim halal bihalal di rumah Pak Sukati. Insya Allah ini luar biasa. Alhamdulillah. Dan juga yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan syafa'atnya di kiamat hisab nanti. Pak mikir pantus kedap ya. Pohon pisang tumbuh secara alami. Aku bahagia. Standar pisang berasal dari Sukabumi. Aku bahagia. Kami datang berniat silaturahmi, semoga keakraban ini semakin membumi. Amin. Tepuk tangan kau ke Pak Suranata. Pergi jalan-jalan ke kota Mekah, inginnya sholat berlama-lama. Semoga pertemuan ini membawa berkah, bermanfaat bagi kita semuanya. Separuh sing tepuk tangan, berarti sudah tidak menarik lagi, tidak apa-apa. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sukadi yang telah menyiapkan ini informasi Bapak Ibu sejak 1 minggu yang lalu sudah menyambut Bapak Ibu semuanya. Teropinya itu MKKS saja sudah siapin waktu MKKS hari Selasa kemarin. Ini betul sudah diletakkan di sini MKKS, jadi sangat luar biasa. Suguh kupuh lungguhnya sangat luar biasa. Kita berdoa ucapkan terima kasih, semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terima kasih kepada Pak Gadis ini dengan kerawan panjenengan insya Allah pertemuan ini bisa teman-teman menjadi semangat, apalagi tadi rawuh duluan, jadi untuk yang lain ya ke depan pembelajaran kalau ada undangan panjang sana untuk lebih bersemangat. Yang kedua perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya jadwal bulan ini adalah kekal ya, karena kekal sudah sulit kita hubungi dan juga kita berpedoman atau berwawasan bahwa kekal itu kepala SMA SMK juga banyak yang dari luar kota, maka kita maksimalkan keluarga besar MKKS dan insya Allah nanti ke depan juga kita menggandeng MKKS swasta seperti di Kabupaten Magelang dan lain-lain, dan juga K3SD. Insya Allah ke depan sudah ada informasi dari Pak Supri, Ketua K3S sekarang. Ini nanti setelah pemilihan pengurus yang baru, insya Allah kita bisa bersama sama dengan K3S. Kita juga mengundang ke purna tugas Bapak sebenarnya Pak Ismadi dan Bu Supatmi. Belum ada, belum rawuh. Ya enggak apa-apa. Dan juga satu informasi Bapak Ibu, di pojokan sana itu hari ini launching sate. Nanti panjenengan mampir ke sana menyebut nama Pak Sukadi gratis. Dan sana. Tadi lihat belum buka. Nah, betul gratis. Ya. Ya gratis nih. Satu kisah Bapak Ibu, kisah yang inspiratif, nama kisah itu cerita, itu entah benar atau salah, itu kita yakini kita ambil pelajarannya. Ada seorang raja zaman dulu, kalau zaman dulu berarti tidak sekarang. Zaman dulu ada seorang raja yang menyuruh bala tentaranya atau tentaranya untuk menaruh batu besar di atas di tengah jalan. Untuk mengetahui bagaimana respon rakyatnya,
Ini terkait dengan ada kendala di dalam perjalanannya. Setelah batu itu diletakkan di tengah jalan, maka sang raja mengintip di semak-semak untuk mengetahui secara langsung. Rombongan pertama seorang pembesar kerajaan dan juga saudara-saudara kaya. Waktu lewat tidak mengeluh, tidak berkata apa-apa, karena di tengah jalan berarti untuk masih bisa dilewati, Dia hanya lewat saja. Gerombolan yang kedua itu adalah masyarakat yang ternyata banyak yang langsung mengkritik rajanya, bahwa jalan ini adalah tugas raja untuk menyingkirkan, membersihkan sehingga tidak mengganggu perjalanan rakyatnya. Selamat datang Bu Patmi. Dan yang ketiga, inilah golongan ada seorang petani penjual sayur. Dia berpikiran positif, kalau jalan ini menghalangi saya lewat, berarti jalan ini juga mengganggu orang lain. Sehingga pedagang sayur tadi meletakkan dagangannya, monggo Bupati sketsakan ya, meletakkan dagangannya dan berusaha untuk menyingkirkan batu besar tersebut. Awalnya kesulitan, tapi setelah beberapa saat bisa menyingkirkan batu itu. Setelah kembali akan mengambil dagangannya atau sayurannya, dia kaget karena di situ ada tas yang berisi berlian dan juga secari kertas. Secari kertas tadi berisi bahwa siapapun yang memindahkan batu akan mendapatkan emas ini untuk dia miliki. Dari situ kita bisa mengambil pelajaran Bapak Ibu. Pesan moralnya adalah setiap tantangan itu adalah memberikan kesempatan bagi kita semuanya. Di dalam sekitar kita yang kedua, di dalam sekitar kita itu juga ada orang-orang yang pertama adalah orang yang cuek saja. Termasuk juga kata yang raja saja juga dikritik, disalahkan. Berarti juga pimpinan kita mungkin juga termasuk Pak Kadis itu banyak di antara masyarakat itu yang ngerasani lah gambaran seperti itu. Jadi kita itu tidak aman sebenarnya. Jadi itulah kita ambil untuk selalu berbuat baik. Dan yang ketiga, golongan masyarakat ada yang peduli, ada yang tidak peduli, juga ada yang peduli. Jadi itu adalah gambaran kita Bapak Ibu bahwa di antara kita meskipun mungkin di depan mesem guya-guyu, mungkin di belakang ngerasani itu juga banyak. Jadi kita adalah mengambil pelajaran untuk selalu berbuat kebaikan. Yang terakhir, setiap tempat itu adalah sekolah, setiap orang adalah guru, dan setiap kejadian itu adalah pembelajaran. Kita pertama belajar dari burung. Burung itu meskipun terbangnya tinggi pasti akan kembali ke daratan. Itu adalah konsep dari bersyukur Bapak Ibu. Yang kedua, kita belajar dari laba-laba. Sarangnya sering dihancurkan oleh binatang lain, mungkin juga oleh manusia, tapi laba-laba tersebut selalu membuat yang lebih baik lagi. Itu adalah konsep dari kesabaran. Kita juga belajar dari air. Air itu digunakan, terus sudah tidak digunakan akan dibuang. Itu adalah konsep dari keikhlasan. Kita belajar dari padi, semakin berisi semakin menduk. Itu adalah konsep dari kesederhanaan atau kesederhanaan itu. Ya tawadu. Dan yang terakhir, kita belajar dari suatu kejadian, kesabaran dari apa yang kita sampaikan, apapun yang di sekitar kita itu sebenarnya adalah guru-guru kita. Demikian Bapak Ibu, tidak banyak yang saya sampaikan, mohon maaf. Mbak Mega pergi ke Semarang. Berempat naik sepeda berwarna merah. Semoga Bapak Ibu berumur panjang, badannya sehat, banyak rezeki yang penuh dengan berkah. Kalau ke Surabaya, jangan lupa membeli makanan. Demikian sambutan saya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada beliau.